Saya Yayat Sugriyati, anak keempat dari keluarga besar saya, ibu bapak saya. Ibu saya namanya Sariningsih, bapak saya Pangguk Martorejo. Dan saya mempunyai dua anak laki-laki. Yang pertama bernama Oki Satria Perdana, yang kedua Marsilea Adinda Puspa. Kedua-duanya sudah menikah. Yang pertama sudah mempunyai anak satu, namanya Raelina Namita Katia. Sekarang umur 4 tahun lebih sedikit. Kalau menantu saya dari anak saya Oki Satria Perdana, namanya Puji Lestari, ibu rumah tangga biasa. Menantu saya yang kedua yaitu Nazri Bayu Marco Pratama, merupakan suami dari anak saya Marsilea Adinda Puspa, yang kedua-duanya bekerja di entertain. Dan saya sendiri sekarang kesibukan saya masih sebagai freelance producer, yang kemarin baru mengerjakan web series 6 series dan 1 FTV, yang dalam persiapan 2 judul web series dan 1 film layar lebar, yang mungkin nanti juga akan diambil juga oleh salah satu OTT. Ya, sekian aja kesibukan saya seperti itu. Saya bukan seorang yang sibuk-sibuk banget, tapi pas waktunya saya sibuk kadang nggak pulang ke rumah. Tapi pas saya nganggur ya bisa setahun nganggur atau 2 tahun nganggur gitu aja. Saya anak keempat dari 15 bersaudara. Sebenarnya kalau menceritakan cerita ini, ada rasa haru, ada rasa bangga, dan juga ada rasa saya ini orang yang kuat. Dengan didikan orang tua saya yang luar biasa, saya menjadi wanita tangguh yang pantang menyerah. Saya teringat waktu masih kecil, waktu saya berumur sekitar 12 tahun, saya itu sudah dilepas untuk pergi kemana-mana sendiri. Seperti waktu itu saya 12 tahun itu saya sudah tinggal di sebuah kota kecil di Kabupaten Cilacap, yaitu Desa Kroya. Waktu umur belum genap 12 tahun, saya itu disuruh untuk ingat waktu itu kondangan di Ciamis yang jaraknya cukup jauh dari kota Kroya, dan saya itu naik kereta, itu dilepas dari beli tiket sendiri, dari segala macam. Saya cuma dibekalin alamat pun alamat yang nggak lengkap, cuma dekat RRI gitu aja, di Jalan Bebedilan dekat RRI. Tapi saya alhamdulillah saya bisa sampai dengan selamat ke sana, walaupun seperti ya saya kan orang desa yang pergi ke jadi setengah kota gitu. Sepertinya saya kayak mungkin orang sedikit mengecilkan saya. Kebanyakan saudara-saudara saya itu yang cukup berada. Jadi memandang saya dari keluarga seorang polisi yang hanya polisi yang pangkatnya rendah, dengan menghidupin 15 anak, yang mama saya sendiri waktu itu masih kerja serabutan aja, ya dagang, ya segala macam. Tapi itu tidak membuat saya jadi manusia kerdil. Saya punya harga diri, jadi saya tidak mau diremehkan oleh siapapun, walaupun itu saudara saya sendiri tidak memandang saya sebelah mata. Tapi saya justru dari situlah terbangun kekuatan diri. Saya akan membuktikan bahwa saya akan bisa lebih dari mereka. Alhamdulillah, didikan orang tua saya yang luar biasa. Jangan merasa kecil, karena orang yang akan merasa kecil itu orang kerdil. Jangan merasa diremehkan,
karena kamu bukan orang yang remeh. Itulah yang pernah ayah saya wejangkan ke saya. Dan untuk mama saya, yaitu wanita yang luar biasa, saya hidup terinspirasi oleh mama saya. Mama saya dengan pendidikan yang tidak seberapa tapi bisa menyelesaikan anak-anaknya sampai menjadi, ya bisa dikatakan orang bisa mandiri, dan istilahnya bukan orang yang semuanya, bukan orang yang kekurangan. Walaupun hidup tidak kaya tapi hidupnya tidak kekurangan. Dan dari orang tua saya itu saya memperoleh pelajaran. Mama saya aja yang pendidikannya rendah masih bisa menghidupin 15 anaknya, dan semua anaknya bisa dibilang sukses. Apalagi saya, paling enggak saya yang pendidikannya lebih di atas mama saya, dan saya memperoleh kekuatan serta inspirasi dari beliau. Saya sampai saat ini saya masih bisa menghidupi diri saya sendiri, dan saya masih bisa istilahnya masih bisa ya sekedar uang jajan, masih bisa untuk berkarya gitu. Itu aja sih. Dan pesan saya itu mungkin seperti yang diajarkan oleh ayah saya, jangan merasa rendah diri karena kamu bukan orang rendahan. Jangan merasa minder karena kamu itu sama seperti mereka manusia biasa yang diciptakan oleh Tuhan, semuanya derajatnya sama. Dan dari mama saya memperoleh pelajaran, yaitu jadi walaupun saya seorang wanita, saya harus bisa mandiri, saya harus bisa kuat dan tegar menghadapi segala sesuatunya, karena hidup itu tidak mudah. Itu aja sih. Saya waktu sekolah itu kelas 4 SD, saya pindah dari kota Ciamis ke Kroya. Saya masuk ke SD Teladan. Dari SD Teladan saya masuk ke SMP masih di kota Kroya, dan setelah di Kroya saya melanjutkan sekolah di Semea Gombong. Dan setelah selesai itu, karena memang keadaan orang tua saya yang tidak memungkinkan untuk saya bisa langsung lanjut ke perguruan tinggi, saya mencoba peruntungan untuk pergi ke Bandung. Mungkin di Bandung saya bisa ada sesuatu yang akan menjadi bekal hidup saya. Tapi ternyata di Bandung saya tidak memperoleh sesuatu yang bisa menghidupi diri saya. Akhirnya saya kembali ke Kroya, dan kebetulan waktu itu kakek saya bilang, kamu udah siap bekerja? Saya siap, tapi kerja kamu susah. Di mana? Saya bilang gitu. Sesusah apapun insya Allah saya akan laksanakan, karena saya memang niatnya untuk bisa membantu orang tua dan menghidupi diri saya sendiri. Kebetulan waktu itu ada sebuah perusahaan, yaitu perusahaan penambangan baku limestone. Baku limestone itu bahan baku semen. Salah satu bahan baku semen yaitu semen Nusantara. Saya bekerja di kontraktornya, dan kebetulan waktu itu saya mendudukin jabatan yang lumayan, yaitu sekretaris tender. Dan pada saat itu saya dipindahkan ke bagian finance, dan saya di bagian finance sampai kurang lebih 7 tahun. Dari sana saya bisa sedikit membantu orang tua saya, membantu sedikit untuk biaya, mungkin biaya harian ataupun biaya sekolah adik-adik saya. Karena kita itu berniat, walaupun sekecil apapun, setidak mampu apapun, paling enggak semua saudara saya itu harus lulus SLTA sebagaimana mana yang pernah dipesankan oleh almarhum ayah saya. Ya alhamdulillah, setelah itu saya merasa kok hidup tidak ada perubahan ya. Terus akhirnya saya pergi ke Jakarta. Di sana saya masuk di sebuah perusahaan, yaitu supplier Pertamina. Dari supplier Pertamina saya merasa kok kerja begini-begini aja ya. Dari sana saya ada kenalan seorang akuntan publik, dan di sana membutuhkan asisten chief accounting.
Terus saya mencoba untuk peruntungan di sana. Waktu saya datang ke perusahaan itu, production house itu, saya ditawarin, kamu mau bekerja atau mau jadi artis? Saya nggak ada tampang untuk jadi artis, saya ingin bekerja aja. Dari saya bekerja dari asisten chief accounting, akhirnya saya dipromosikan untuk jabatan sebagai official project sebuah produksi film, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan sampai 21 judul film. Dan setelah itu saya film layar lebar collab, saya mencoba peruntungan dengan teman-teman saya, yaitu merintis sebuah usaha rental sinematografi, yaitu berenam di bawah pimpinan bos saya, yang waktu itu bos saya itu sebagai di production house dia itu sebagai unit manager, sedangkan saya sebenarnya levelnya lebih di atas sedikit karena saya itu sebagai produser pelaksana. Dan dari sana saya berkembang dan sampai perusahaan itu expand sampai ke Bali, sampai ke Jogja. Ada kejenuhan. Di tengah kejenuhan itu bos saya mendirikan sebuah production house di mana saya duduk sebagai produser. Lahirlah 2 film layar lebar saya. Yang pertama yaitu film Karma 2008 yang memperoleh beberapa penghargaan. Itu merupakan film art yang mungkin kurang peminatnya di Indonesia ini, sehingga film itu tidak laku. Tapi saya ingin bersama teman-teman bilang, kita akan mengembalikan modal film pertama ini dengan diberikan kesempatan untuk film kedua. Dan alhamdulillah film kedua ini bisa menutup semua kerugian di film pertama. Dan setelah itu saya mencoba untuk keluar dari production house itu supaya lebih bisa mengembangkan diri lagi, dari PH ke PH iklan, PH bikin production house film dan segala macam. Saya sampai pernah memegang jabatan sebagai operational manager di studio alam terbesar di Indonesia, yaitu Studio Genta Buana, dan di sana saya juga sebagai penasihat produksi. Ya alhamdulillah dari sana sampai sekarang ini saya kadang saya bekerja sebagai line producer, kadang sebagai produser, kadang juga desain produksi dan casting manager. Ya alhamdulillah sampai sekarang karir saya walaupun tersendat-sendat karena banyak saingan yang lebih muda ya. Jadi alhamdulillah, tapi saya masih menunjukkan eksistensi saya di dunia ini karena saya cinta pekerjaan ini. Jadi kadang-kadang saya bekerja itu tidak hanya mengutamakan karena uang, tapi karena saya suka pekerjaan ini, makanya saya jalani pekerjaan ini. Itu aja mungkin sekilas tentang saya, pekerjaan saya, dan karir saya sampai sekarang ini. Saya mencintai pekerjaan saya. Jadi sampai kapanpun saya mungkin tidak akan melepaskan pekerjaan ini, walaupun di usia saya sekarang yang sudah tidak muda lagi. Itu aja sih. Mungkin dari pengalaman hidup saya ingin terutama untuk anak-anak saya dulu ya. Saya ingin anak-anak saya itu sukses dunia dan akhirat, yang artinya dia juga sukses di dunia, tapi dia tetap harus ingat kepada Tuhannya bahwa semua yang kita peroleh di dunia ini hanyalah sementara. Dan untuk anak-anak saya harapkan supaya mereka tetap bisa hidup mandiri, bisa bersosialisasi dengan lingkungannya, bisa bersosialisasi dengan keluarga besarnya, dan juga bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Hidup ini keras, jadi gebuklah, jangan menyerah oleh takdir, karena takdir itu harus kita lawan. Dan untuk keluarga saya terima kasih sekali. Untuk keluarga besar saya ya, adik-adik saya, kakak-kakak saya sangat berterima kasih sekali atas segala support, dorongan moral maupun material dikala saya susah,
kita sama-sama susah, dikala kita senang kita berbagi juga. Ya semoga saja ke depan kita dapat meraih yang sesuatu yang lebih baik lagi, lebih sukses lagi, tapi jangan lupakan tabungan akhirat kita. Itu aja sih.